Halo Mbak Sri, selamat malam. Halo, halo. Ya, selamat malam. Suara saya jelas nggak? Eh, Oke, kita bisa mulai belajar ya. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Irna. Saya sekarang lagi menjalani kuliah S2 di Yangtze University di Chongli. Tahu nggak Mbak di mana? Halo, halo, halo. Loh, ini suaranya apa putus-putus ya? Halo Mbak. Halo Mbak Sri. Oh, di situ di situ jelas ya suaranya kok. Halo? Iya, di sini jelas banget. Oh, oke. Mungkin saya besarin dari sini aja deh. Oke. Saya dari Indonya di Pekanbaru, Riau. Udah kayaknya. Ya, udah kayaknya itu aja. Atau Mbak ada pertanyaan tentang saya? Di sini udah berapa lama? Di sini sekarang jalan 3 tahun kuliahnya. Terus ngambil Ilkom juga? Maaf Mbak? Iya, dari S1 ngambil Ilkom? Oh enggak, saya di sini S2-nya ngambil jurusan Applied Linguistic. S1-nya jurusan sastra. Bagus pertanyaannya. Sekarang saya nggak kebetulan sih, tapi saya udah milih sendiri. Sekarang lagi ngerjain project sama tesis yang berhubungan dengan speaking anxiety, gangguan kecemasan ketika berbicara, ketika komunikasi. Lalu sebelumnya saya juga ada kuliah jurusan psikologi bahasa, tentang bahasa dan emosi dan psikologi. Jadi mungkin karena ada hubungannya psikologi bahasa, psikologi komunikasi, jadinya saya dikasih ini, kuliah ini, mata pelajaran ini. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk? Kalau gitu mbaknya bisa perkenalkan diri biar saya bisa lebih kenal. Iya, nama saya sebenarnya asal Oh, udah berapa lama di sini mbak? Waduh, udah lama ya. Di sini dia apa? Di mana tinggalnya? Ciai. Jauh. Itu di daerah Ciai ujung kan, paling ujung kan, dekat Pingtongnya nggak sih? Pingtung ya? Oh. Hmm. Oh. Terus Mbak kalau biasanya TTM offline bisa hadir atau enggak kalau dari Ciai? Datang ya? Wow, wow. Itu jauh banget. Oh, bagus bagus, salut salut.
Dari mana, Mbak? Oh, jadi bareng ya, bisa bareng ya berangkatnya. Enggak juga ya, jauh juga ya. Hmm, hmm. Ini Mbaknya, kalau biasanya kan mbak-mbak yang lain kan pada harus tengah malam banget tuh kayak jam 10 malam, terus nggak boleh ngomong gitu. Mbaknya lebih fleksibel ya, bisa lebih nggak terlalu ketat ya. Oh, iya ya, syukur deh. Soalnya saya berpikir, eh aduh ini mbaknya muridnya cuma satu, nanti kalau mbaknya nggak bisa ngomong, aku ngomong sendiri dong. Ini mbak kita karena pertemuan pertama dan modul kita juga belum ada, jadi saya pikir nggak apa-apa, mungkin bisa perkenalan dulu atau nanti kita nggak bahas terlalu dalam sampai mungkin di modul 2 baru kita bisa bahas lebih dalam lagi, karena setelah baca modul 1 itu lebih kayak ke perkenalan tentang hubungan psikologi dan komunikasi. Tapi kan Mbak bisa pakai e-learning nggak sih? Pakai perpustakaan gitu, jadi bisa bisa dibikin besar gitu. Hmm. Sebenarnya saya juga bacanya cuman yang sedikit itu kan, karena saya kan bukan murid di UT, jadi nggak bisa akses ke perpustakaannya. Jadi saya cuma bisa lihat kecil-kecil begitu. Makanya saya juga, aduh, kewalahan banget ini cari bahannya. Jadi terpaksa. Dan itu dapat webnya udah 2 hari ya sebelum kita ini mulai belajar baru dikasih. Wah ya, tapi ya, itu ada tahu nggak Mbak, ada kabar nggak kapan gitu datangnya? Hmm, iya, iya, iya. Ya udah deh. Jadi sekarang udah semester 8 ya? Berarti udah mulai nulis ini dong ya, tugas akhir ya? Hmm, tugas akhir. Hmm, sebenarnya sih nggak susah sih, mungkin lebih giat aja kayak baca buku, lalu menulis gitu. Mungkin harus lebih banyak waktu. Gimana? Eh, saya kurang tahu sistem di UT, tapi kalau di kampus saya dulu, ya kayak jurusan saya ada research gitu ya, ada proposalnya, terus ada hasil researchnya. Kayak pertama ada backgroundnya, atau kalau di UT bikin skripsi apa bikin bikin paper. Oh, skripsi berarti ya skripsi terdiri dari 5 bab kan. Yang pertama bikin introductionnya dulu, pendahuluan, kenapa memilih judul ini, kayak latar belakangnya. Nomor 2 ke bab 2 nanti mbaknya ceritain uh, apa namanya, literature review, orang-orang yang dulu sebelum-sebelumnya pernah meneliti hal yang sama kayak mbak. Jadi semua penelitian-penelitian dulu dibandingin, apa aja yang udah dilakuin, apa aja yang belum dilakuin gitu. Jadi ngelihat perbedaannya apa yang mbak lakukan sama yang penelitian-penelitian sebelumnya. Nanti di bab 3 metode penelitian, menggunakan metode apa, bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisis datanya, bagaimana cara mencari datanya gitu. Nanti di 4 5 baru proses menulis hasilnya sama kesimpulan ya gitu. Ya secara singkat ya gitulah. Tapi kalau sudah dikerjakan baru terasa.
Hah? Biasanya kan kita kan ada dosen pembimbing. Jadi waktu kita mengerjakan itu, kita dibimbing sama dosennya. Jadi setiap bab kita tinggal lapor ini bagaimana, apakah ini sudah bagus, nanti dosennya akan mereview, memeriksa, dan biasanya kalau ada yang salah atau ada yang kurang valid, tinggal diperbaiki sampai hasilnya bagus. Biasanya sih kalau udah jadi, udah melalui banyak tahap pemeriksaan, udah harusnya sih diterima. Ada sidangnya juga ya? Oh, iya. Wah, jadi kan kalau mau ke sidang mbaknya harus ke Jakarta dong? Wow. Oh, wah, wah jauh. Hmm. Oh, iya ya. Berarti nanti bisa kayak, jadi nanti ada wisudanya juga gitu ya, bareng-bareng gitu. Tapi kalau yang nggak bisa pergi ke Jakarta gimana dong, Mbak? Kan kerja tuh. Oh, nggak apa-apa juga ya? Hmm. Ya saya sistemnya yang di Taiwan sih kurang tahu sih apa sama, karena kalau di Taiwannya sendiri, kampus Taiwannya sendiri kayak di kampus saya di Taiwan, S1-nya itu mereka nggak nulis skripsi, mereka cuma nulis paper cuma sampai bab 3 doang, nggak sampai bab 5 gitu. Ya, jadi itu tergantung kampusnya dan kebijakan kampusnya. Jadi Mbak udah mulai nih, udah mulai nulis. Oh, ya ya, udah mulai ini ya. Saya juga lagi tulis skripsi. Ya pasti sama-sama kerasa lah. Paling nggak harus banyak meluangkan waktu aja sih, banyak baca gitu sih. Iya, saya udah mau lulus lagi. Harusnya sih kalau nggak ada halangan sih lulusnya ini akhir bulan 3. Kalau nggak ada halangan, soalnya sekarang karena virus ini jadi banyak yang diundur, kayak wisuda diundur, kan kemarin jadwal masuk kuliah juga diundur, kuliah sekarang juga pada online. Jadi kalau tidak ada halangan ya mudah-mudahan nggak ada. Bisa secepatnya deh. Jurusan ilmu komunikasi, ambil S2-nya paling gimana ya? Karena kalau dibilang enaknya, saya harus tahu dulu mbaknya itu lebih cenderung minat dan bakatnya itu ke arah mana gitu. Apakah ke jadi kayak mau lebih spesifik kayak menulis kah, apa jadi reporter kah, atau jurnalistik yang begitu. Ya, jadi harus tahu dulu misalnya karena kalau misalnya nih, saya kan ambil S1 jurusannya ini, tapi sebenarnya ambil S2 ada yang menarik, tapi saya sebenarnya eh, punya bakat di bidang yang lain gitu, mungkin lebih dekat misalnya ke psikologi, tapi saya ngambilnya ke linguistik murni. Itu nanti ngejalaninnya lebih berat daripada kita ngelakuin yang disuka gitu. Jadi harus tahu dulu kita itu panggilannya kemana gitu, panggilan ininya untuk lebih dekat ke mata pelajarannya gitu. Kalau mbaknya sendiri lebih kemana? Lebih suka yang di mana dalam hal komunikasi? Oh, pembawa acara berita gitu ya. Suka nggak kalau begitu? Apa cuman wartawan yang yang ngambil-ngambil berita ke setiap tempat, apa yang membawakan beritanya? Reporter apa jadi jurnalistik? Oh,
Oh, kalau udah ada yang disenangin, merasa senang ya ambil ke jurusan yang dekat ke itu Mbak, ke reporter atau jurnalistik, mungkin ke apa ya kalau ke situ ya, kayaknya lebih spesifik lagi ilmu komunikasi. Kayaknya ilmu komunikasi juga deh. Mungkin nanti waktu ngerjain tugas akhirnya atau mungkin di semester berikutnya baru nanti dia dispesifikkan. Kayak saya lebih spesifik sekarang ke eh, psikolinguistik, bahasa dan psikologi gitu. Dan itu ya, wah Mbak ini berarti semangat ya belajar ya, udah mikir juga S2 ya. Salut. Oke deh, gimana kalau kita lanjut aja pelajaran kita sekarang, an introduction to psychology of communication. Kita perkenalan ke psikologi komunikasi. Sebelumnya Mbak udah tahu belum soal psikologi komunikasi? Apa gitu yang ditahu soal psikologi komunikasi? Udah udah pernah belajar ya? Mempelajari proses mental manusia gitu dalam hal komunikasi ya. Iya iya iya. Eh, itu cuman brainstorming aja sebelum kita mulai. Terus Mbak, sebelum ngambil mata pelajaran ini ada nggak sempat berpikir ngapain sih aku ngambil pelajaran psikologi komunikasi? Kira-kira harapannya apa gitu kalau setelah belajar psikologi komunikasi ini? Ada nggak terpikir? Wow, Mbak udah banyak tahu ya ini soal term komunikasi. Kelihatan di semester akhir. Iya, ya, kalau bisa kita bisa menguasai cara komunikasi bisa lebih efektif, lalu bisa lebih peka terhadap situasi kondisi sosial. Oke, kalau gitu kita coba baca deh. Ini ada pendahuluannya dari saya ambil dari buku karena ini kayak ngasih ide awalnya kenapa kita harus belajar psikologi komunikasi. Ini kelihatan nggak, Mbak? Di PPT saya di layar ada kelihatan nggak? Nggak ada kelihatan? Oh, kalau gitu coba saya pindahin dulu. Saya ganti deh ke apa? Ke screen aja. Sebentar ya. Soalnya saya lagi presenting PPT. Tapi kalau PPT-nya nggak kelihatan, saya share screen deh. Kalau ini kelihatan nggak? Loading ya. Ini. Kelihatan. Iya ya. Oke, jadi kita coba baca pendahuluannya. Mbak bisa baca, bisa kelihatan nggak? Tolong baca paragraf satu, Mbak. Ya, we cannot communicate ya.
Oke, Mbak, makasih. Katanya di sini. Oke, Mbak. Paragraf pertama dulu kita bahas ya. Oke. Katanya di sini we cannot not communicate. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Sejauh ini Mbak mengerti nggak maksudnya kenapa dia mengatakan kita tidak dapat tidak berkomunikasi? Karena kita ini makhluk sosial ya, jadi kita nggak bisa hidup sendirian. Tapi katanya kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Karena dia juga sebutkan ketika kita berpikir juga kita berkomunikasi. Menurut pendapat Mbak gimana? Dari bacaan yang kita baca tadi dikatakan ketika kita melamun atau kita berpikir itu juga disebut komunikasi. Menurut pendapat Mbak dengan kalimat itu gimana? Oh, oke. Ya, oke, Mbak. Ya, oke, terima kasih. Ya, itu jawabannya. Kita bahkan berpikir pun kita berkomunikasi. Diam pun itu juga memberitahukan sesuatu. Bahkan gerak mata kita, cara kita gestur tubuh kita juga itu berkomunikasi. Jadi walaupun kita mencoba untuk tidak komunikasi, itu pun tetap komunikasi. Jadi kita setuju ya dengan pendapat yang di buku bahwa kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Oke. Di paragraf ketiga dikatakan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tak ada perilaku manusia yang dapat terpisahkan dari komunikasi. Bahkan saat kita tidak ingin berkomunikasi pun, kita tak dapat menghindari komunikasi. Terus dia berikan contoh, misalnya ketika kita marah dan kita bilang kepada mereka, saya nggak mau berbicara dengan orang-orang di rumah ini. Lalu kita membanting pintu, mengunci seharian di kamar. Nah, hal itu juga disebut komunikasi karena katanya dengan membanting pintu juga itu menyatakan bahwa kita sedang marah dan itu memberikan informasi kepada orang yang melihat bahwa kita sedang dalam keadaan emosinya lagi tidak baik. Jadi itu juga disebut dengan komunikasi. Lalu di sini ada pendapat di paragraf kedua, kalau Mbak bisa lihat dari si Gamble 2002 dia mengatakan semua perilaku kita adalah komunikasi. Maksudnya adalah ini dia sekarang mencoba memasukkan tentang komunikasi dengan psikologi. Tadi kan katanya bahwa semua perilaku kita adalah komunikasi. Nah, sementara ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia itu adalah ilmu psikologi. Jadi dia ingin mengatakan karena kita belajar komunikasi dan komunikasi itu adalah perilaku dan ilmu yang mempelajari perilaku itu adalah psikologi. Jadi dia ingin menyambungkan hubungannya. Bisa, Mbak? Iya, nanti kita lebih lanjut lagi ke psikologinya. Uh, ini dia sekarang lagi menyambungkan dari komunikasi ke psikologi. Terus dia bilang psikologi menukik ke dalam proses yang mempengaruhi perilaku kita dalam komunikasi. Psikologi melihat komunikasi sebagai perilaku manusiawi, menarik, melibatkan siapa saja dan di mana saja. Jadi kan tadi psikologi ini kan ilmu yang mempelajari perilaku. Setuju ya? Sementara
perilaku manusia itu juga ditentukan oleh keadaan mentalnya dari dalam ataupun dari luar. Jadi, Mbak ngerti nggak maksud saya? Kita kan bisa bedain orang yang misalnya lihat aja orang ada memiliki gangguan kejiwaan, orang dengan gangguan kejiwaan sama dengan atau dengan orang yang secara mental sehat. Cara mereka berkomunikasi sama atau beda? Nah, jadi mental kita, psikologi kita itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi dalam konteks ini dia ingin menyatakan kenapa kita dalam belajar komunikasi juga perlu mengetahui tentang psikologi. Untuk lebih lanjutnya, di sini dikatakan modul ini dimulai dengan pembahasan tentang apa itu psikologi. Jadi nanti kita akan bahas apa sih psikologi itu, lalu akan memperkenalkan psikologi sebagai ilmu mengenai perilaku manusia. Terus ada sejarah psikologi, nanti kita bahas sejarah singkat psikologi, dan psikologi sosial, lalu hubungannya ke psikologi komunikasi. Sejauh ini untuk pendahuluannya udah ngerti ya Mbak? Atau ada pertanyaan? Lanjut. Jadi apakah ini maksud dengan psikologi? Di sini ada pendapat dari para ahli. Tolong Mbak dibaca Mbak psikologi. Itu karena bahasa Yunani ya, bisa kita nggak tahu juga itu bunyinya gimana karena bukan bahasa Inggris atau bahasa itu perkataan Yunani, saisi. Ada pertanyaan Mbak mengenai dengan definisi psikologi? Definisi itu artinya penjelasan dari suatu term, dari suatu kata. Tadi kan kita bahas katanya kan psikologi. Jadi makna dari psikologi itu apa? Itu disebut definisi dari kata itu. Ya, jadi dikatakan di sini psikologi itu bahasa aslinya itu diambil dari bahasa Yunani. Psi apa sih ini? Psyche. Oh, bisa jadi karena kita bukan ahli bahasa Yunani. Dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi itu artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai jiwa, macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Ini ada di bawah paling terkenal kalau nggak salah saya Meter atau siapa saya lupa, tapi dia ini sering dipakai dalam ilmu psikologi. Katanya psikologi ilmu yang mendeskripsikan, menguraikan, menerka dan meramalkan peristiwa mental. Mbak bisa ngerti nggak ini maksudnya apa? Berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menerka dan meramalkan peristiwa mental. Maksudnya apa ya? Iya, iya Mbak. Pertama dideskripsikan dulu. Misalnya kita melihat suatu fenomena. Kita deskripsikan dulu fenomenanya gimana. Oh, misalnya dalam kasus psikologi misalnya ada orang autisme, orang yang memiliki penyakit autis, gangguan mental atau kelainan mental, dia lihat, wah, orang ini uh, memiliki tingkah laku yang berbeda dari yang lain. Jadi dideskripsikan perilakunya, seperti mungkin dia memiliki gerakan yang
selalu sama, misalnya tangannya dia suka gerak-gerakin sendiri, ya itu dia dideskripsikan. Atau mungkin dia suka ngomong sendiri, habis itu diuraikan, kenapa ya orang ini mengalami hal ini. Setelah itu diterka. Menerka di sini bukan kayak diterka-terka kayak sembarangan gitu Mbak, tapi bisa dibilang dilihat teorinya atau bukti-buktinya. Iya, setelah diketahui lalu meramalkan peristiwa mental. Oh, baru bisa ditentukan, oh ternyata dia mengalami autisme. Dalam hal psikologi disebut autisme yang memiliki gejala begini dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi dilihat, pertama dideskripsikan dulu gejalanya, habis itu diuraikan, dicari tahu kenapa, habis itu diterka atau diteliti kenapa itu terjadi, habis itu diramalkan peristiwa mentalnya kayak begini cara mengatasinya, ini yang harus dilakukan, begitu. Jadi itu ilmu psikologi. Oke, Mbak. Ada penjelasannya lagi di sini yang lebih panjang. Mbak bisa baca paragraf yang pertama. Oh, saya kecil ya? Iya, pengertian dia. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Tadi Mbak ada pertanyaan apa yang dari baru dibaca? Psikologi tadi kan dia bilang ketika melihat suatu fenomena seperti ada sesuatu yang tidak biasa atau apapun yang terjadi, dia ingin menjawab kenapa hal itu terjadi. Seperti tadi kita ceritain ada suatu penjelasan deskripsi penderita autis tadi, dia memiliki perilaku yang tidak biasa, dan orang psikologi biasanya ingin selalu bertanya kenapa dia seperti itu. Terus tadi kita baca juga ada contohnya juga di sini yang lebih gampang. Dia bilang kenapa kita lebih suka mendengarkan radio dari radio yang satu ini daripada radio yang satunya lagi. Jadi dia selalu mempertanyakan tentang fenomena di hidup ini, kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Gitu maksudnya Mbak. Iya, jadi psikologi ini dia yang berhubungan dengan perilaku manusia, mulai dari jiwa tadi, pikiran, dia selalu bertanya kenapa itu terjadi. Oke, Mbak. Terus dibilangnya untuk menjelaskan peristiwa manusia dalam menanggapi lingkungannya, manusia memiliki 4 reaksi dasar sebagai berikut. Yang pertama, reaksi instrumental, yaitu berupa tindakan atau yang menyangkut gerakan seperti berjalan, makan, dan berbicara. Ngerti ya, Mbak? Reaksi kognitif, tadi Mbak juga bicara soal reaksi kognitif, yaitu cara berpikir, membuat rencana, berimajinasi. Tadi itu kan juga bagian dari komunikasi ya. Dan juga ada reaksi afektif, sistem perilaku emosional, baik positif, seperti gembira, yang negatif, sedih, yang lembut, maupun yang keras, sangat marah. Tahu kan perilaku emosional, Mbak? Perilaku emosional itu adalah nggak harus yang negatif seperti marah atau sedih, tapi ada positif juga, gembira. Jadi di hidup kita ini kita memilih iya
Kalau emosi kita sering bilang gini, kamu itu orangnya emosional banget sih. Kayak kamu itu pemarah gitu kan. Kita sering bilang gitu kan. Padahal sebenarnya arti emosi itu adalah ekspresi yang kita keluarkan atau yang tampak di luar. Contohnya marah, senang, sedih, kaget, cemas. Jadi secara psikologi ada 5 dasar dari emosi. Ada marah, ada senang, ada sedih, ada kaget, ada juga uh, anxious, cemas. Jadi emosi itu kalau dibilang emosi itu bisa apa aja, nggak cuman marah doang. Saya juga bingung kenapa ya. Kalau kamu itu orangnya emosian banget sih, tapi itu artinya kamu itu orangnya pemarah gitu. Iya, padahal kalau emosional itu berawalan dari kata emosi. Emosi itu adalah perasaan dari manusia. Mungkin perasaannya yang nampak menonjol seperti senang, seperti sedih, begitu. Bukan cuman marah doang. Kalau dilihat di kamus juga emosi itu adalah feeling, bukan cuman satu doang kayak marah. Oke? Okay? Terus ada reaksi persepsi, reaksi yang melibatkan satu atau lebih alat indera kita seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, kepekaan terhadap rasa dan sakit. Oke ya Mbak, itu ya 4 reaksi-reaksi dasar. Ada reaksi instrumental, reaksi kognitif, yaitu adalah pikiran, afektif, sistem perilaku atau emosi, ada reaksi persepsi, yaitu adalah alat indera. Ini lebih lanjut lagi dari yang kita bicarakan tadi tentang psikologi. Berikut adalah penjelasan untuk menjawab mengapa orang melakukannya atau apa akibat perilakunya. Menurut Papalia Olds 1985, kajian psikologi mempunyai 4 tujuan, yakni berikut ini. Yang pertama tadi mendeskripsikan, katanya memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi. Misalnya melalui deskripsi kita mengetahui bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan usia seseorang dan makin tinggi pendidikan dan usia seseorang. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin panjang usia orang tersebut. Gimana nih Mbak, pendapat Mbak? Jadi kalau kita makin ambil mungkin S3 udah jadi profesor, makin lama katanya ininya, makin usianya makin panjang katanya. Tapi kita juga nggak tahu, mungkin ada penelitiannya. Penelitian apa ini yang paling cocok nih kalau pendidikan sama usia? Mungkin misalnya dia kalau pendidikannya lebih tinggi, kenapa usianya lebih uh, lebih lebih lama? Mungkin karena dia memiliki pendidikan tinggi, dia lebih sadar gitu akan kesehatan, akan gaya hidup, apa yang baik untuk hidup dia gitu. Tapi itu pendapat saya pribadi, sangat subjektif. Ya, ya bisa kan? Mhm. Iya, tapi hidup dan mati siapa yang tahu? Oh, iya. Mungkin di sini ya ada dijelaskan kenapa. Coba kita lihat eksplanasinya. Tujuan ini merupakan tahap lanjutan dari tujuan pertama, yakni menjawab pertanyaan. Psikologi memberikan informasi tentang mengapa sesuatu terjadi. Dalam contoh yang sudah disebutkan di atas, mungkin saja bahwa orang berpendidikan tinggi memiliki usia yang lebih panjang karena mereka hidup lebih baik dan karena mereka lebih tahu tentang apa yang harus dikerjakan jika mereka sakit. Wah, mirip nih Mbak. Katanya mereka lebih aware, lebih sadar tentang kesehatannya, perawatan ke hmm,
Jadi ini bukan kayak ada faktor-faktor yang mistik-mistik atau faktor-faktor ajaib ya. Berarti memang dia secara logikanya dia lebih sadar akan kesehatan hidupnya gitu ya. Atau dia lebih ingin, oke. Lalu ada prediksi, meramalkan peristiwa yang terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Misalnya tes IQ digunakan untuk memprediksikan keberhasilan siswa di sekolah. Ngerti Mbak maksudnya yang nomor 3 prediksi? Iya, kira-kira kalau sekarang sih ada kita ke psikologi untuk mengetahui bidang kita di mana, misalnya bakat kita di mana. Kita itu cocoknya jadi guru, jadi dokter, atau jadi polisi. Sekarang udah bisa dites kan. Jadi bisa diprediksikan, wah ini lebih cocoknya dia ke arah di sini karena mungkin seninya lebih tinggi. Jadi mungkin dia cocoknya jadi pelukis atau jadi entertainment, di bidang entertainment, penghiburan gitu. Ya, jadi udah bisa diprediksi. Terus ada modifikasi atau kontrol. Tujuan ini mengubah dan mengontrol perilaku. Hal yang dilakukan adalah memodifikasi, melakukan sesuatu terhadap lingkungan untuk memperoleh perilaku yang diantisipasikan. Dikatakan, apabila tes IQ menunjukkan siswa memiliki taraf kecerdasan yang tinggi, tetapi prestasi belajarnya sangat rendah, maka perlu dilakukan terapi tertentu untuk mengoptimalkan fungsi kecerdasannya. Ngerti ya Mbak? Tadi kan diprediksikan, wah ini IQ-nya tinggi, tapi dia ininya apa namanya? Dalam nilainya rendah atau mungkin dia malas. Wah, jadi bisa dimodifikasi atau dilakukan sesuatu untuk supaya bisa dioptimalkan fungsi dari kecerdasannya yang udah dites itu. Lalu dikatakan, keempat tujuan ini saling berkaitan satu sama lain. Sebelum kita mengubah perilaku orang lain, kita membutuhkan deskripsi akurat tentang perilaku tersebut, eksplanasi tentang perilaku tersebut, serta berbagai konsekuensinya dan sejumlah dasar untuk memprediksi hasil dari perubahan perilaku tersebut. Ngerti nggak, Mbak? Oke, kita lanjut ya. Kita belajar sedikit sejarah singkat tentang psikologi. Paling terkenal ini dulu banget, tapi saya nggak ketemu apanya tahunnya, tapi ini udah lama banget. Ahli filsuf si Aristoteles, dia katanya memiliki konsep pikiran. Dia bilang tabula rasa atau keadaan kosong yang tetap akan kosong sampai ditulis dengan pengalaman. Itu maksudnya adalah katanya pikiran kita itu adalah tabula rasa dalam keadaan kosong. Dan pikiran itu tetap akan kosong sampai kita tulis dengan pengalaman-pengalaman kita ketika kita hidup. Dan ada juga filsuf Inggris si John Locke 1932-1704, ini udah lama banget, mengadopsi konsep yang sama yang artinya manusia dilahirkan ibarat kertas yang kosong. Pengalamanlah yang akan mencoret-coret kertas tersebut. Ayo Mbak, gimana nih pendapatnya? Itu pendapat Mbak ya? Oke, ini ada pendapat dari Prancis, René Descartes 1650, katanya kita dilahirkan dengan gagasan dan kemampuan-kemampuan yang tertentu. Tubuh dan pikiran adalah dua hal yang berbeda namun saling berpengaruh. Wah, ini mereka bertiga ada 2 lawan 1 nih di sini. Katanya si Aristoteles sama si filsuf Inggris ini bahwa kita itu ibaratnya kertas kosong pikiran kita. Sementara katanya si Prancis,
kita itu dilahirkan ada gagasan dan kemampuan tertentu. Kalau dari yang dua ini, pendapat Mbak gimana? Ya, dari menurut si Mbak, halo? Eh, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya Mbak. Misalnya kalau belajar sama saya ini, saya lebih suka diskusi. Jadi Mbak kita itu bisa memiliki pemikiran sendiri. Karena kita kan juga seorang pelajar, scholar juga tuh sama kayak mereka. Jadi kita juga bisa memiliki pandangan sendiri. Bisa mungkin bisa bisa setuju, bisa nggak setuju. Jadi kita seperti memiliki pemikiran yang lebih kritikal. Jadi saya minta maaf kalau saya tanya-tanya Mbak pendapatnya gimana gitu ya. Oke, jadi tadi saya barusan tanya uh, Aristoteles ini dan si filsuf ini dia bilang kenapa katanya kosong? Karena katanya dari pengalaman kita itu baru kita belajar. Misalnya kita lihat api, terus kita pegang apinya, baru kita tahu itu panas. Jadi kita setiap melihat api, kita tahu bahwa itu api panas. Jadi lalu dari pengalaman kita, misalnya kita makan cabai, oh cabai itu pedas. Jadi kita dari awal nggak punya uh, kosong gitu. Pengalaman-pengalaman kita lah yang mengajarkan kita banyak hal. Terus katanya si Rene ini, kita itu memiliki gagasan dan kemampuan-kemampuan tertentu. Katanya di dalam pikiran kita ini sebenarnya sudah tahu soal itu. Dan kita memiliki kemampuan-kemampuan kita tertentu. Contohnya, Mbak pernah berpikir nggak, kenapa ini anak kecil bisa melakukan ini, tapi yang anak yang satu ini nggak bisa melakukan hal ini gitu. Kalau sama-sama kosong, berarti mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Tapi kenapa satu bisa, satu nggak bisa? Apa karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu? Gimana? Kalau menurut pendapat Mbak? Hah? Ayo, sekarang Mbak setuju yang mana nih? Kalau yang filsuf yang si hmm, oke Mbak. Soal karena si John ini dia memiliki moto begini kata seperti bahwa seluruh makhluk hidup ini kita itu semuanya equal, kita itu setara karena dari lahir kita itu memiliki pikiran yang kosong. Jadi semua manusia itu memiliki pikiran yang kosong, yang artinya berarti semua manusia itu sama sebenarnya, nggak ada yang spesial dan tidak ada yang tidak spesial. Karena dari awal terlahir dengan pikiran yang kosong. Sementara si Prancis ini mungkin seperti ada eksklusifnya. Kalau kamu berpikir kamu itu adalah baik, kamu berpikir kamu itu adalah orang yang hebat, begitulah kamu jadinya. Atau bahasa Inggrisnya, I am who I think I am. Apa yang kupikirkan tentang diriku, itulah diriku, gitu. Jadi mereka memiliki pandangan yang berbeda. Tapi itu nggak masalah, karena apa? Karena ini hanya sebuah pemikiran, bukan sebuah ilmiah yang bisa dibuktikan. Jadi siapa aja boleh memiliki
pandangan sendiri atau teorinya sendiri. Di sini ada yang pertama kali menyebutkan istilah psikologi itu pada tahun 1530, seorang ilmuwan Jerman bernama Philipp, ketika dia melakukan sebuah ceramah akademis. Jadi pertama kali kalimat psikologi itu disebutkan pada tahun 1530. Sebelum itu tidak ada kalimat atau kata psikologi. Tadi saya baca katanya si Philip ini ketika dia ceramah akademis, dia menggunakan psikologi jiwa ini untuk membedakan dengan psikologi lainnya tentang pelajaran jiwa dan roh halus kayak malaikat, kayak iblis gitu. Jadi dia menggunakan kalimat psikologi. Dan tahun 1879 katanya itu tahun kelahiran ilmu psikologi dengan ditandai dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di Leipzig di Jerman oleh peneliti Wilhelm Wundt. Dan dia adalah bapak psikologi karena dia yang pertama kali mendirikan laboratorium psikologi. Ada pertanyaan, Mbak, tentang sejarah singkat dari psikologi? Iya, Wilhelm. Iya, Wilhelm Wundt disebut dengan bapak psikologi karena dia yang pertama kali mendirikan laboratorium psikologi di Jerman. Tapi sebelumnya udah banyak orang yang memikirkan tentang kejiwaan seperti tadi yang ini mereka, tapi itu hanya konsep pemikiran tentang kenapa ini terjadi, apa penyebabnya, tapi mereka belum menamai itu psikologi. Itu hanya seperti pemikiran seorang filsafat, tapi di tahun 1530 barulah disebut kata psikologi itu pertama kali disebutkan. Menurut dari buku yang dibaca ya. Ada pertanyaan, Mbak? Oke, lanjut. Jadi, apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Ini ada dari Murphy and Mendelssohn, katanya komunikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjalin hubungan interpersonal. Lalu ada dari Jemar SH, katanya komunikasi merupakan seni untuk menyampaikan ide-ide atau informasi tertentu dari seorang kepada orang lain. Terus saya baca di buku UT dia bilang kita nggak bahas tentang komunikasi lebih dalam karena dari semester 1 sampai semester 8 udah rata-rata ya semua kan udah pembahasannya komunikasi nih. Jadi mau tanya, kalau menurut Mbak sendiri komunikasi itu apa? Oh, oke. Berarti Mbak setuju kata si Murphy Mendelssohn ya? Oke, untuk menjalin hubungan oke. Mungkin ini si Jemar ini adalah tambahannya. Itu katanya sebuah seni menyampaikan ide-ide. Mungkin dalam ilmu komunikasi, kenapa kita belajar ya sampai 4 tahun ya komunikasi? Mungkin karena ada seni-seninya gimana cara menyampaikan informasi terhadap seseorang. Oke, kita lanjut. Kita di sini belajar psikologi sosial sedikit aja katanya. Ilmu psikologi sosial itu ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam konteks sosial. Contohnya, bagaimana kita memahami orang lain, merespon orang lain, mempengaruhi orang lain, dan dipengaruhi oleh situasi sosial kita. Jadi, dari pertama kan tadi psikologi, terus ada psikologi sosial, terus katanya dari psikologi sosial ini kita masuk dan untuk melihat psikologi komunikasi. Gimana pendapat Mbak? Jadi kita setelah ada komunikasi sosial baru ada psikologi komunikasi.
Sebelumnya kan kita belajar tentang komunikasi, belajar psikologi dan komunikasi. Tapi kan tadi kita mempelajari hal itu secara terpisah, belum digabung. Tadi kita belajar psikologi, habis itu kita belajar komunikasi. Nah, sekarang kita belajar psikologi sosial. Psikologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam konteks sosial. Jadi psikologi sosial ini ilmu yang mempelajari perilaku kita dalam hal sosial. Misalnya kita bagaimana kita memahami orang lain, merespon orang lain, mempengaruhi orang lain, dan bagaimana orang bisa mempengaruhi kita dalam situasi sosial. Lalu yang kedua dikatakan psikologi sosial adalah pintu masuk untuk kita bisa melihat psikologi komunikasi. Yang saya tanyakan, gimana pendapat Mbak tentang yang baru kita bacakan? Oke, ya Mbak, benar Mbak. Karena kan ketika kita melakukan sosial, komunikasi kan salah satu kegiatan sosial dan di dalam hidup kita itu katanya tadi nggak bisa berkomunikasi. Nggak bisa kalau tidak berkomunikasi. Yang artinya komunikasi itu kan adalah perilaku sosial. Jadi hal ini sangat erat ya. Oke.